Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya jelaskan bab 1, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Yang pertama adalah momen gaya atau torsi, simbolnya dibaca tau ya, adalah besarnya gaya dikali dengan momen gaya. Jadi tau atau torsi itu besarnya gaya F dikali momen gaya. Simbolnya adalah R kecil. Di sini R kecil itu sama dengan L kecil. Artinya momen gaya atau lengan gaya. Satuannya meter, torsi satuannya Newton meter, gaya satuannya Newton. Jadi Newton dikali meter jadi Newton meter. Itu satuan daripada torsi. Atau tau itu sama dengan F kali D. D di sini adalah lengan momen, hampir sama ya. Ada yang pakai R, ada yang pakai D, tergantung contoh soalnya nanti. Sedangkan nilai D di sini adalah R kali sin theta. Theta itu adalah sudut antara gaya dengan momen gaya atau lengan gaya. Jadi kalau mencari D, maka soalnya pasti ada sudutnya ya, sehingga pakai rumus R kali sin theta. Kalau nggak ada sudutnya, F kali R saja. Catatan, tau bernilai positif jika benda berputar searah jarum jam. Ingat ya, jarum jam kalau arahnya ke kanan maka nilainya positif. Kalau berlawanan dengan jarum jam maka nilainya negatif. Contoh soal. Ini saya contohkan pintu itu kan ada engselnya ya. Lah pintu itu gerakannya adalah melingkar. Kalau kamu buka itu ya, gak mungkin lurus tapi melingkar, sama dengan baut dengan mur ya. Lanangan karo wedokan, kalau membuka atau nutupnya kan melingkar, itu namanya torsi ya, atau momen gaya. Dipengaruhi oleh apa? Oleh gaya dan lengan momen atau lengan gaya. Contoh soal, di sini ada pintu, ini engselnya, pusatnya ya, pusat sumbunya. Misalkan ini pintu ya, panjangnya sekian ya. Ini dipengaruhi oleh 4 gaya, F1, F2, F3 dan F4. Kalau yang di atas arahnya kemana ini? Ke kiri. Kalau yang di bawah arahnya ke kiri, sama arahnya ke kiri. Pertanyaannya, tentukan besar momen gaya di titik A. Tau A berarti di sini. Titiknya A, ini B, ini C, ini D. Kalau yang ditanyakan di titik B maka pusatnya di sini ya. Engselnya di sini. Kalau di titik C maka engselnya di sini. Jadi tergantung yang ditanyakan ya. Di sini contohnya kunci Inggris boleh, daun pintu boleh, roda, katrol juga boleh. Banyak sekali contohnya. Jawab. Tau sama dengan F kali L atau F kali R kecil. Karena di titik A maka L1 nya atau LA nya 0 ya. L2 nya 2 meter. Dari mana 2 meter? Ini ya. Kalau titik A maka panjangnya 0 karena pusatnya di sini. Yang ditanyakan tau A. Kalau titik B F2 nya ini maka panjangnya ini 2 meter. Kalau titik C atau F3 itu panjangnya 2 ditambah 1, 3 meter. Ngitungnya dari titik A. Kalau titik D F4 L4 nya itu berapa? 2 tambah 1 tambah 3, jadi 4. Itu aja cara ngitungnya. Adapun arahnya nanti kita lihat. Jadi diketahui L10, L22, L33, L4
R4-nya 6 ya. 2 tambah 1 tambah 3. Sehingga total tahu di titik A itu sama dengan min F1 kali L1. Kenapa kok min? Kamu lihat arahnya sekarang. Di titik A ya, itu arahnya ke atas, ini gayanya ditarik ke atas. Sedangkan arahnya di sini ke kiri, maka dia akan arahnya ke sini ya. Kalau ke atas pasti arahnya berlawanan dengan jarum jam, soalnya arahnya ke kiri ya. Kalau berlawanan maka nilainya min, maka F1-nya min, F3-nya min. Kita lihat. Sehingga F1 kali min F1 kali L1, F2-nya positif karena ke bawah ya. Ke bawah. Nah, ini arahnya ke bawah. Kalau ke bawah pasti kan ditarik ke bawah arahnya ya. Panahnya ikut ke bawah. Ya. Jadi F2-nya plus, F4-nya plus. Sehingga F2-nya plus, F3-nya min, F4-nya plus. Hanya itu aja caranya ya. Yang penting kamu tahu ya. Tinggal memasukkan F1-nya tadi 15, maka min 15. L1-nya 0 karena panjangnya kan 0 di titik A. Sumbu yang ditanyakan kan tahu A di titik A, maka 0 ya. F2-nya 5 kali 2, F3-nya min 5 kali 3, F4-nya 10 kali 6. Kalau dijumlah semua nilainya 55 Newton meter. Ya. Contoh soal yang kedua, di sini ada sudutnya sekarang. Sebelum ke contoh soal yang kedua, saya kasih tugas. Tolong dikerjakan. Kalau tadi kan di titik A. Sekarang soal yang ini yang A, B-nya tahu B, C-nya tahu C, D-nya tahu D. Nah, ini berarti ada 3 soal. Coba kamu kerjakan. Ingat, kalau posisinya tahu B, maka porosnya di sini. Ini maka panjangnya L2 atau B di titik B 0. Panjangnya B ke A 2 gitu ya. Arahnya tetap ngikuti aja ya. Jadi sumbunya berubah nanti ya. Panjangnya juga berubah. Maka panjangnya B ke C berapa? 1. B ke D berapa? 1 tambah 3 jadi 4. Yang asalnya 6 tadi A ke D 6, maka B ke D hanya 4 ya. Diamati dan dipahami. Contoh soal yang kedua. F1-nya 10 Newton arahnya ke atas. F2-nya 15 Newton dengan sudut kemiringan 30 derajat arahnya ke bawah. Tentukan torsi di titik A. Titik A pusatnya. Maka kalau arahnya ke atas maka dia akan didorong ke atas. Kalau ke atas maka dia berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau berlawanan nilainya negatif. F2-nya ke bawah maka dia kalau didorong ke bawah dia akan searah dengan jarum jam. Ingat ya. Maka nilainya positif. Maka plus F2 kali L2 dikali sin 30 derajat. Karena ada sudut kemiringannya, waktu saat dorong itu ada sudut kemiringannya, maka kemiringannya 30, maka nilainya dikalikan sin ya. Itu aja, ingat pakai sin rumusnya. Masukkan nilainya, sin 30 itu setengah. Kenapa kok setengah? Tanyakan guru matematika ya, belajar sendiri. Ini kita membahas tentang sudut siku-siku, sudut sudut berelasi dan sebagainya. Jadi kamu kalau dibahas panjang sin ya. Ada sin, ada cos, ada tangen ya. Atau cari di kalkulator sudah bisa diketahui kalau sudutnya sudut istimewa. Sehingga hasilnya sekian, 10 Newton. Saya lanjutkan momen koppel. Momen koppel apa? Momen koppel kalau tadi kan momen gaya itu torsi. Torsi itu Newton dikali R atau lengan gaya. Kalau momen koppel itu apa? Perkalian gaya dengan jarak kedua gaya tersebut. Sedangkan koppel adalah dua buah gaya yang sejajar
sama besar dan berlawanan arah. Contohnya apa? Contohnya pedal sepeda, ya. Kamu injak pedalnya, yang satu arahnya ke kanan, yang satunya lagi kaki yang kiri arahnya ke kiri. Jadi itu namanya kopel. Ini pedal contohnya. Ini apa namanya? Pijakan kakinya. Ini juga pijakan kaki. Arahnya berlawanan tapi gayanya sama. Gayanya sejajar ini ya. Kemudian sama besar, arahnya berlawanan, satu ke kanan, satu ke kiri. Ini namanya kopel. Contohnya pedal sepeda. Banyak lagi contohnya, kamu cari nanti ya. Simbolnya kopel itu M besar. Rumusnya adalah F kali D. M adalah momen kopel, sama satuannya Newton, F gaya, D itu meter, jadi Newton meter. Cuman bedanya momen kopel dengan momen gaya, kalau momen gaya itu tidak pakai syarat ya, kalau momen kopel ada syaratnya. Contohnya lagi jungkat-jungkit ya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah ya. Ini contoh soalnya. A dengan P ini kopel sendiri, Q dengan B ini kopel sendiri ya. Caranya sama, kalau berlawanan nilainya min, kalau searah nilainya plus. Dipelajari ya, kalau belum jelas ditanyakan nanti. Saya lanjutkan. Yang ketiga, momen inersia. Momen inersia atau I simbolnya, kalau momen gaya tahu, kalau momen kopel M besar, kalau momen inersia I besar, adalah momen kelembaman. Yang pertama, momen inersia partikel adalah perkalian massa partikel M kecil dengan kuadrat jaraknya atau R pangkat 2. Satuannya meter dengan porosnya ya. Sehingga I sama dengan M kali R kuadrat. Ini rumus dasarnya, MR kuadrat. I adalah momen inersia, satuannya massa itu kilogram, jarak itu adalah meter dikuadratkan. Ya, M-nya massa, R jarak partikel ke poros meter, tau torsi, ingat tadi Newton meter, alfa percepatan sudut. Alfa percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Hubungan tau dengan I, hubungan torsi dengan momen inersia. Kalau dihubungkan maka ketemulah rumus seperti ini. Tau sama dengan I kali alfa. Dari mana? Masukkan ke sini. Ya. I tadi kan M kali R kuadrat ya. Dikalikan alfa. Nanti lebih jauh di buku LKS saya jelaskan. Ada di situ. Sekarang contoh soal seperti ini. Ini ada sumbu X, di sini sumbu X ya. Nah, ini sumbu X, ada sumbu Y. Masing-masing di sini ada bola 1 dengan massa 1, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, bola 6. Atau beban, terserahlah. Dengan diketahui M1-nya itu sama dengan M2, sama dengan M5, sama dengan M6, yaitu 2 kilo. M3 itu sama dengan M4, 3 kilo. Pertanyaannya, tentukan I yang ada di sumbu Y. Nah, berapa momen inersianya yang ada di sumbu Y. Tadi inersia itu apa? Perkalian massa partikel. Ya, besarnya massa dikali jarak massa dengan poros. Kalau porosnya di sumbu Y maka vertikal ini ya. Maka yang bergerak itu apa? Yang bergerak itu maka M1, M2, M5 dan M6. Karena ini poros maka M3 dan M4-nya diam. Itu maksudnya ya. Tahu ya poros ya. Poros itu pusat massa. Sehingga kalau yang ditanyakan I di sumbu Y, maka rumusnya itu I adalah M kali R kuadrat, maka I1
itu sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah I2 M2 kali R2 kuadrat ditambah I3, karena yang ditanyakan adalah I sumbu Y, maka dijumlahkan ya. I3 M3 kali R3 kuadrat, I4 M4 kali R4 kuadrat, I5 M5 kali R5 kuadrat, I6 M6 kali R6 kuadrat. Ini saya tulis semua biar enak kamu hitungnya pertama ya. Caranya begitu. Kita masukkan nilai M1 nya tadi 2, R1 nya jaraknya di sini M1 yang dihitung sama sumbu Y, maka sumbu Y kita hitungnya dari pusatnya ini. Nah ini pusatnya, maka panjangnya berapa? 200 ditambah 20 tambah 10 cm, maka 30 cm. Jadikan meter, ingat ya, satuannya jadikan meter semua. Kalau 30 cm, maka jadikan meter jadi 0,3 meter. Sehingga R1 nya 0,3 meter dikuadratkan. M2 nya ini masanya 2 kilo. M2 ke pusat di sini adalah 0,1 karena 10 cm. M3 kali R3, M3 nya 3, R3 nya kan berada di pusat, maka nilainya 0. Jadi tidak usah dihitung, tidak apa-apa. M4 juga begitu, nilainya 0, tidak usah dihitung juga tidak apa-apa. Kalau dihitung ya gak apa-apa, apapun yang dikalikan 0 sama dengan 0 ya. M5 nya yaitu 2 kali 0,15, jaraknya 15 cm, maka 0,15 meter. M6 nya 2 kali jaraknya 10 tambah 15 jadi 25, 0,25 meter dikuadratkan. Setelah dihitung semua ketemulah sekian ya. Hitung pakai kalkulator tentunya. Ini yang I disumbu Y. Sekarang saya kasih contoh soal atau soal latihan yang kedua. Ini yang A, ini yang B. Pertanyaannya akan coba kamu kerjakan berapa nilainya I yang ada di sumbu X. Itu ya. Kamu kerjakan berarti soalnya ada 4. Ada berapa tadi soalnya? Nah ya ada 4. B belum dikerjakan, B, C, D sama yang B ini ya. Jadi 4 soal. Kerjakan hari ini, saya tunggu cepet-cepetan ya. Boleh ngerjakan satu, boleh ngerjakan semuanya ya. Langsung untuk pertama ini langsung dikumpulkan di WA grup sampai saya ambil 10 anak tercepat minimal ngerjakan satu soal ya. Saya ambil 10 anak tercepat. Selanjutnya momen inersia benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk, itu namanya benda tegar. Benda tegar seperti batu, tidak mengalami perubahan bentuk. Air bukan benda tegar ya. Atau volume akibat bekerjanya gaya pada benda, besi, tembaga, cincin, bola, ini contohnya kayu ya. Semuanya adalah benda tegar. Rumusnya sama, I sama dengan MR kuadrat. R di sini bisa dikali dengan L besar, artinya di sini kali cincin jadi jari-jari cincin ya. Tabel rumus 1 sampai nomor 10 inersia beberapa benda yang teratur dihafalkan. Nanti saya fotokan ya. Nanti saya fotokan untuk dihafalkan. Kapan ngapalkannya? Selesai materi. Setelah itu saya umumkan untuk dihafalkan. Nanti saya fotokan. Konsentrasi ke sini dulu, dipahami. Tidak perlu hafalan dulu. Nanti mungkin pertemuan ketiga atau keempat ya. Yang keempat, hukum Newton pada gerak rotasi. Kita masuk ke hukum Newton. Ya. Ingat ya. Ini lingkaran dengan jari-jari R. Di sini ada beban atau benda di sini ya, dengan gaya ke atas. Partikel bermassa M berotasi ya, karena dia melingkar gerakannya, dikasih tali kan gitu ya, akibat gaya tangensial.
Gayanya adalah gaya tangensial F. Gaya tangensial itu gaya linear ya. Gaya tangensial adalah gaya yang tegak lurus dengan ini, panjang R-nya ini. Ini namanya gaya tangensial. Sudutnya 90 kalau tegak lurus ya. Sehingga AT, percepatan tangensial, T berarti tangensial, sama dengan A saja. Pada hukum Newton itu F sama dengan M kali A, kan gitu ya. Maka boleh kamu tulis A, boleh kamu tulis AT, itu maksudnya sama. Sehingga nilai F-nya sama dengan M kali AT. AT itu adalah percepatan tangensial, sama. Karena torsi itu rumusnya adalah R kali F atau F kali R, sama saja. Ya. Maka torsi sama dengan MR kuadrat. Torsi sama dengan F kali R. Ya. Ingat F kali R ya. F itu sama dengan M kali AT. Ini saya ganti F R kali F tadi ya. F-nya saya ganti M kali AT. Sehingga kalau diturunkan menjadi AT itu rumusnya R kali alfa. Alfa tadi apa? Sudut tadi ya. Percepatan sudut alfa itu. Percepatan linear itu sama dengan panjang atau jari-jari lingkaran dikalikan percepatan sudut. Ini hubungannya percepatan linear dengan percepatan sudut. Maka untuk mencari percepatan sudut itu sama dengan percepatan linear atau AT dibagi R, gitu aja ya. Namanya otak atik rumus. Kalau sudah begitu masukkan ke sini. AT sama dengan R kali alfa. Saya ganti AT sama dengan R kali alfa. Di sini ketemu R, ada M kecil massa, ada R lagi, ada alfa. R kali R jadilah MR kuadrat kali alfa. Ya. Rumusnya torsi sama dengan jadinya MR kuadrat kali alfa. Lah MR kuadrat itu sama dengan I, sehingga torsi sama dengan I kali alfa. Lah ini tadi yang saya sampaikan. Hubungan tau dengan inersia atau torsi dengan inersia, jadilah rumus I kali alfa. Nah, ini turunannya, pemahamannya di situ. Hubungan torsi dengan momen inersia. Ini diketahui saja ya. Contoh soal, sebuah roda berbentuk silinder pejal atau katrol dengan gaya 15 Newton. Massa katrolnya 8 kilo. Jari-jarinya 20 cm jadikan meter, jadi 0,2 meter. Tentukan berapa percepatan talinya atau A tangensial, A kecil ya. Kalau yang ditanyakan A kecil, A tangensial, ini pernah kita bahas dulu bab katrol ya. Hukum Newton itu ya. Yang kalian hafalkan rumusnya dulu. Kalian mesti ingat. Kalau dulu kan massa katrolnya diabaikan. Kalau ini sudah dihitung. Karena kalian sudah membahas tentang inersia benda tegar. Jadi wajib dihitung semua. Sehingga torsi sama dengan R kali F. R-nya tadi 0,2. R itu jari-jari katrol ya. F-nya adalah gaya. Jadi torsinya 3 Nm. Inersia katrol itu rumusnya adalah setengah MR kuadrat. Kok ada setengahnya? Nanti di tabel ada itu. Ya, kamu hafalkan. Kalau katrol itu setengah MR kuadrat. Kalau batang, perongga atau gimana, kalau bola pejal itu bagaimana, itu ada semua rumusnya ya. Ini saya kasih tahu satu dulu. Kalau katrol itu rumusnya setengah MR kuadrat. Kita tahu masanya tadi, massa katrol 8 kilo. Jari-jarinya 0,2, hasilnya 0,16 kg meter kuadrat. Percepatan sudut alfa, maka kalau tau sama dengan I kali alfa, maka alfa sama dengan tau dibagi I.
tahunnya 3 Newton meter persegi, Newton kali meter, inersianya 0,16, hasilnya 18,75. Kalau alfanya sudah ketemu, I-nya sudah ketemu, jari-jarinya sudah ketemu, maka mencari percepatan tali dengan rumus ini. Tidak usah pakai rumus F sama dengan M kali A lagi ya. Karena apa? Karena F-nya dan A-nya nggak diketahui ya. Masanya juga nggak diketahui. Masa benda ini nggak ada nih, nggak diketahui ya. Yang ada adalah massa katrol. Maka pakai rumus ini. Kecuali ada massa benda, pakai rumus yang menggunakan cara substitusi dan eliminasi kalau dulu ya. Nah, karena sudah ketahui, maka A tangensial atau percepatan talinya bisa dihitung dengan rumus R kali alfa. R-nya 0,2, alfanya 18,7, hasilnya 3,75. Begitu ya. Atau kamu bisa mencari dengan cara cepat. Rumus 1 benda dihubungkan dengan color ini ya, contohnya ya. Pakai cara cepat yang pertama, apa? M ke MB, massa benda, dibagi massa benda ditambah I kali R kuadrat dikali G. Ini kalau yang ini diketahui semua, massa bendanya diketahui. Ini kan massa bendanya nggak diketahui ya, yang tadi ini nggak diketahui massa bendanya. Yang diketahui hanya gaya, massa katrol, dan jari-jari katrol. Atau MB dibagi MB dikali setengah MK. Setengah MK itu massa katrol ya, dikali G. Kira-kira bisa dicari? Nggak bisa karena massa bendanya nggak diketahui ya. Kalau massa benda diketahui pakai rumus ini bisa. Atau rumus yang kedua, M1 dikurangi M2, artinya massa benda 1 dikurangi massa benda 2 yang lebih berat dikurangi massa benda 1 dibagi M1 plus M2 dikali ditambah M1 plus M2 plus setengah MK, massa katrol dikali G. Nah, kalau bendanya ada 2, ini contoh gambarnya ya. Rumus benda menggelinding saya jelaskan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang belum paham silakan ditanyakan. Ada 4 soal, silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu mengerjakannya. Siapa yang cepat itu aja ya. Boleh dipahami dulu, bila boleh langsung dikerjakan. Saya ambil 15 anak lah. Separuh, gak 15. Kalau 32 maka 16 anak yang saya nilai. Boleh ngerjakan 1, boleh ngerjakan 2. Langsung saya koreksi nanti ya. Jadi langsung dikumpulkan di grup aja biar yang lain juga bisa memahami ya. Satu anak boleh 1, enggak apa-apa. Yang penting nggak keduluan yang lain ya. Kerjakan di buku aja dulu langsung ya. Dikasih nama dan absen. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.